Halo. Itu siapa ya? Mau nawarin apa, Bu? Nggak interested, Bu. Nggak interested. Sorry, lagi teleconference. Ya, makasih. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, harusnya ada sekitar 70 orang sih yang akan join. Oke, selamat sore semua. Sepertinya sudah banyak yang bergabung. Ya, kita mulai sore hari biar tidak mengganggu kegiatan pagi sampai siang hari, Pak ya, Pak Bu. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung dalam webinar ini. Yang mungkin teman-teman kita yang udah pernah kenal Trainokit mungkin sedikit bingung, ya. Jadi Trainokit atau yang belum, mungkin saya sedikit perkenalkan bahwa Trainokit sebenarnya lebih banyak bergerak di bidang IT, training, dan sertifikasi. Nah, kita akan coba masuk di area bisnis karena area bisnis ini memang tidak banyak sekali customer kita yang request ke sana. Nah, di sini Trainokit kita bekerja sama dengan Strategic Art. Nah, nanti kita mencoba metode yang sedikit berbeda dari sisi soft skill. Karena kalau kita ngomongin soft skill itu kan kita ngomong training yang sifatnya kompetensinya itu di mana. Nah, di sini kita mencoba memperkenalkan Strategic Art sebagai partner kami, di mana di sini kita coba menggabungkan antara training dan coaching. Oke, nah pada hari ini kita akan mulai dengan webinar yang kita beri topik work from home sebagai new normal. Kenapa? Karena kita lihat situasi saat ini kita juga kadang bingung. Jujur saja, saya sendiri sebagai part dari manajemen Trainokit juga kita mencoba untuk bagaimana sih kita ya biasanya normal tiba-tiba harus kerja di rumah dan harus mengontrol teman-teman kita di kantor, kerjaannya, monitoringnya, sejauh mana, dan bagaimana kita mempertahankan bisnis kita tetap running secara normal, walaupun kita work from home. Oke, nah hari ini kita juga kedatangan satu nanti ini akan dimoderator oleh
Pak Arthur dari Static Art. Oke, ada Pak Roy Nugroho dari Grab, ada Ibu Maya dari Blue. Oke, saya rasa mungkin teman-teman sudah menunggu apa sih sebenarnya yang dibicarakan di sini itu. Nah, mungkin waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Arthur. Oke, terima kasih Pak Frankie. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Sore, Pak. Semoga semua dalam kondisi sehat. Selamat sore. Sayang kita bertemu dalam situasi seperti ini, tapi cukup unik. Gitu. Terima kasih telah bergabung dengan webinar kita hari ini dengan tema Work from Home sebagai New Normal. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa juga. Kita sekalian ngabuburit ya, nunggu buka puasa. Jadi saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Arthur Kuncoro Wibowo. Saya founder dan managing director dari Strateguard. Sekilas tentang Strateguard adalah management consulting firm yang membantu perusahaan melakukan transformasi bisnis dari strategi maupun eksekusi, teknologi, dan juga terutama people transformation. Bapak Ibu, diakibatkan oleh pandemi COVID-19 saat ini, maka work from home merupakan satu fenomena yang terpaksa dilakukan oleh banyak perusahaan. Terlepas apakah perusahaan tersebut siap atau tidak. Model kerja work from home ini sebetulnya sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan sebelum terjadi pandemi COVID-19. Dan bahkan jauh sebelumnya. Orang banyak menyebut konsep ini sebagai mobile workplace, ada yang disebut mobile office atau remote working gitu ya, apapun namanya, tetapi banyak juga perusahaan melakukannya ini sebagai bagian dari inisiatif digital transformation. Jadi kalau bercandaannya, kita mencoba digital transformation bertahun-tahun tidak berhasil, gara-gara COVID langsung sukses. Ada beberapa rekan-rekan dari corporate bercanda seperti itu. Gitu. Nah, bila kita bicara tentang WFH saat ini, WFH atau work from home yang paling umum dilakukan adalah mengubah pola ya. Jadi pola dari datang ke kantor menjadi bekerja di rumah. Kemudian koordinasi dilakukan melalui teknologi gitu. Atau apps juga seperti chat, video conference dan lain-lain gitu. Tetapi kemudian muncul beberapa pertanyaan seperti bagaimana memonitor kinerja karyawan kita gitu ya, ataupun tim member kita gitu. Produktivitasnya bagaimana gitu. Kita tahu apakah ini progressing ataukah ini tidak bergerak gitu ya. Mungkin kita ada weekly call, video call, kok kayaknya nggak bergerak terus nih gitu ya. Jadi produktivitas sesuatu yang menjadi sangat perlu kita perhatikan tentunya. Karena kalau ke kantor mungkin kita langsung bisa aja samperin, panggil gitu ya, karena kebiasaan kita physically bertemu. Ya tentunya kita berharap ya, agar pandemi ini segera berakhir. Dan berita baiknya mungkin pemerintah berencana mulai membuka aktivitas perdagangan di bulan Juni. Ada rencana gitu. Tetapi apakah kondisi akan kembali seperti dahulu dalam waktu singkat gitu? Berapa lama kita harus bekerja dengan cara WFH? Ini pertanyaan berikutnya gitu ya. Apakah WFH menjadi kebiasaan baru? Karena sekarang sudah terbiasa kita selama hampir 2 bulan lockdown di rumah gitu ya. Terus perusahaan melihat loh kok lebih efisien gitu ternyata. Sehingga berencana menjadikannya sebagai kenormalan baru yang kita sebut the new normal. Ini hal yang akan kita coba bahas dan kita hari ini ada 2 pembicara tamu yang menemani saya, Mas yang ganteng dan Mbak yang cakep ini. Yang mereka akan berbagi pengalaman ataupun tantangan terutama ya, tantangan dalam melakukan konsep WFH, mode WFH ini. Saya mau perkenalkan dulu Mas Roy Nugroho. Mas Roy ini adalah Head of Grab for Business dari Grab Indonesia. Halo Mas Roy, gimana kabar? Baik, Mas Arthur. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih kedatangannya. Jadi saya kira kita semua sudah tahu dan pakai Grab setiap hari gitu ya. Tetapi mungkin kalau boleh, Roy cerita dong Grab for Business itu, apakah Grab for Business itu? Ya.
sekali lagi terima kasih atas kesempatannya tadi dari Pak Franky maupun Mas Arthur dan juga kemudian dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir di webinar ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Sedikit background aja sebenarnya Grab sendiri itu kita hadir di tahun 2012, jadi ini udah masuk di tahun ke-8. Dan kemudian di Indonesia sendiri sebenarnya Grab Indonesia hadir di tahun 2014. Dan saat ini kita sudah berada di 8 negara dengan fokus memang kita ingin memajukan Southeast Asia, ingin memajukan Asia Tenggara, dan kemudian sudah ada di 338 kota di seluruh Southeast Asia ini. Khususnya di Indonesia, kita itu hadir di 234 kota gitu ya. Jadi dari mulai Sabang sampai Merauke, dan servicesnya kami itu sebenarnya istilahnya bisa dirasakan atau dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di 234 kota itu tadi. Dan kemudian sebenarnya kalau dibilang dulunya cikal bakalnya Grab itu kan sebenarnya adalah kita fokus di online transportation atau di ride hailing. Namun seiring dengan waktu dan kemudian kebutuhan customer, kami pun istilahnya berinovasi dan kemudian berusaha mendengar apa yang menjadi kemauan customer. Dan sampai saat ini kami sudah menjadi everything app gitu ya. Jadi sebagai super app di mana banyak sekali services yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu, mulai dari itu tadi, dari mungkin pertama kali bangun mau nonton video ada di situ, terus kemudian nantinya mau transport atau delivery ada di sana, terus kemudian pesan makanan, pesan groceries ada di sana, sampai kemudian pembelian pulsa ada di sana gitu, sampai nantinya istilahnya 24 jam bersama dengan Grab gitu. Dan itu sepintasnya Mas Arthur mengenai Grab. Sedangkan Grab for Business sendiri itu sebenarnya adalah B2B arm-nya Grab. Jadi sudah ada sejak 2016, dulu namanya Grab Forward. Di tahun 2019 kemarin kami rebranding jadi namanya Grab for Business. Dan ini istilahnya kami melayani juga untuk corporate customer, sudah ada lebih dari 6.500 yang join dengan Grab for Business. Harapannya juga mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah menjadi kliennya Grab for Business. Saya juga mengucapkan terima kasih. Itu Mas Arthur. Siap. Jadi ceritanya kalau Grab for Business itu gampangnya Grab yang kita pakai sehari-hari, tapi dedicated for your company, gitu ya kira-kira. Betul. Services specialized untuk company. Oke, thank you Mas Roy. Kita lanjut, saya mau perkenalkan our guest speaker berikutnya, Mbak Maya Arvini. Mbak Maya ini adalah Chief Commercial Officer dan Chief Operation Officer dari Clue. Halo Maya. Halo Mas Arthur, Mas Franky, dan semuanya terima kasih untuk waktunya dan udah menyediakan waktu ya, terutama untuk webinar sore ini. Ya, jadi sama. Kalau Clue ini juga saya kira kita bukan hal yang baru ya. Kita mungkin pakai untuk kalau ada jalan bolong gitu dulu ya. Nah, jadi Clue bukan sesuatu yang asing lah gitu. Tapi mungkin kalau boleh Maya cerita dong tentang Clue, kesibukannya apa nih sekarang nih? Iya, Jakarta jadi, apa nih? Gitu. Betul. Clue Smart City adalah penyedia platform Smart City terlengkap ya. Dimulai sebenarnya kalau secara PT baru berdiri 2016, tapi proyek pertama itu adalah bersama dengan Jakarta Smart City sejak tahun 2014. Jadi belum menjadi PT, Clue sudah bantu implementasi di Jakarta Smart City ya, Pemprov DKI Jakarta. Sampai dengan hari ini ya, dan basisnya kita sebenarnya core-nya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan juga Internet of Things. Jadi pelaporan warga itu sebenarnya salah satu dari portofolio produk kita, dan sampai dengan hari ini kita sudah diimplementasikan di 23 Polda seluruh Indonesia, kemudian di lebih dari 30 kota ya, dan juga kabupaten. Kemudian klien kita juga sebenarnya nggak cuma government saja, tapi juga korporat atau swasta. Kita juga dari solusi-solusi machine learning dan IoT, kita banyak pengembangan ke industrial basis ya, kalau secara portofolio, retail, manufacture, dan sebagainya. Dan sekarang Clue juga udah ekspansi di 8 negara, kita juga ada kantor cabang di Malaysia, di Kuala Lumpur. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya pandemik seperti sekarang, kita banyak bantu negara dan juga aktivasi di beberapa tambahan kota dan kabupaten juga ya, karena secara portofolio kita nggak cuma pelaporannya aja ya, tapi juga kita bantu beberapa sensor dan juga ini ya, engine untuk bantu penanganan COVID seperti mass detection, thermal sensor dan sebagainya. Jadi memang misi sosial kita tetap kuat sih. Jadi kalau nggak pakai mask ketahuan gitu ya? Ya, langsung ini dilaporkan dan ditindak. Dilaporkan, ditilang. Oke. Oke, jadi kita akan, thank you untuk perkenalannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita
membahas. Saya ingin sebetulnya Bapak Ibu berpartisipasi dalam satu pertanyaan yang saya akan share ini. Jadi silakan kalau di layar Bapak Ibu mungkin tampil, sudah bisa lihat di layar mungkin. Ada pertanyaan tantangan saat ini dalam penerapan WFH. Jadi saya mungkin silakan pergi ke pakai browser ataupun pakai handphone Bapak Ibu, pergi ke www.menti.com, kemudian nanti dia akan minta kode, masukkan kode yang ada di depan layar Anda. Sebentar. Slide-nya, Pak. Slide-nya bisa muncul nggak? Sudah? Belum muncul. Oh, sorry. Oke. Sorry. Ya. Jadi tantangan saat ini dalam penerapan WFH di tempat Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu alamin sampai saat ini dalam penerapan WFH gitu. Tantangannya apa saja? Pergi ke www.menti.com, kemudian nanti masukkan kode yang ada tertera di layar ini saat ini, 50177. Masukkan, nanti akan ada pertanyaannya, silakan diisi. Jadi ini isi satu kata saja yang nggak usah kalimat karena saya kira terlalu panjang. Jadi masukkan satu atau dua kata, bisa diisi 2 kali kalau mungkin ada 2 problem yang paling utama. Nah, ini sudah mulai ada yang masukkan. Oke. Silakan kita live result-nya langsung bisa kita lihat bersama. Jadi ini keluh kesah Bapak Ibu sekalian kurang lebih ya. Jadi bisa lihat apa yang menjadi concern Bapak Ibu saat ini. Managing distractions, nah ini paling banyak ini kayaknya. Ya, kita bisa nanti, mungkin Mas Roy udah ketawa-ketawa, ini kayaknya ada cerita nanti, boleh Mas Roy cerita. Managing distraction, Mbak Maya juga nih, biasanya monitor tim, managing distraction, terlalu banyak meeting, oh iya terlalu banyak meeting, kayaknya seru juga ini. Kangen kantor, oh ada yang kangen kantor ya Bapak Ibu. Over meeting nih saya assume kebanyakan meeting gitu mungkin maksudnya ya. Over meeting, ada over meeting kebanyakan. Kantor mungkin kolega kantor mungkin maksudnya. Kolega kantornya. Buat yang masih yang jomblo gitu ya. Bosan dan bosan. Oh ya, ini kendala ya. Bosan ini paling banyak rupanya. Bosan ini konsisten keluar terus. Jadi udah kepengen balik ke kantor. Tantangan berarti adalah waktu perusahaan Anda menerapkan WFH dalam eksekusinya apa yang menjadi fokus. Ya, saya kira fokus ini cukup menarik. Fokus ini dan monitor productivity, time management tadi saya sempat lihat cukup tinggi. Nah, saya kira ini kayaknya udah mulai stabil resultnya. Masih ada yang ngisi atau enggak? Sudah ngisi semua mungkin ya. Fokus dan bosan. Ini menarik ini, fokus dan bosan. Distraction, distraction muncul lagi. Ya, saya kira distraction satu hal yang paling konsisten muncul selalu ya. Distraction, time management ini terkait juga, betul. Saya kira ini hal-hal yang umum terjadi. Koordinasi, ya kurang lebih yang lain sama. Bosan, fokus, dan distraction. Jadi kita sudah mulai bosan, ya. Kalau bisa jalan di taman depan rumah mungkin agak biar nggak bosan. Ketemu teman, sebetulnya teman kantor, kolega kantor yang paling challenging ya sekarang ini. Jadi kita berasa bosan. Fokus nomor 1, distraction, dan bosan nomor 2, sepertinya itu. Oke, terima kasih partisipasinya. Saya pengen, ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jadi, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ada 24 orang yang mengisi. Nah, pertanyaan kedua, teknologi atau apps yang digunakan saat WFH ini. Jadi ada pilihannya, Bapak Ibu boleh memilih lebih dari satu, itu bisa. Jadi silakan lihat kembali ke apps ataupun browser Anda, pertanyaannya sudah muncul di situ. Chat dan email yang paling umum mungkin, video conference, atau mungkin ada apps lain. Atau mungkin belum pakai apapun, juga silakan. Nggak, di sini tidak ada hal yang tabu. Nah, chat, email, video conference ya, ini paling common ya, paling common. Zoom, Webex, Teams gitu ya, mungkin paling umum ya, Skype gitu. .
Rupanya masih ada yang isi, silakan. Ya, 28 partisipan mengisi. 29 kita, ya mungkin sudah, masih ada yang nambah. Kurang lebih video conference, kemudian chat dan email tentunya ya. Ini yang paling sering dipakai teknologi ya. Ada apps lain, saya kira menarik tuh, saya kira ada apps lain nanti menarik untuk kita lihat juga. Apps lain apa yang bisa kita pakai sebetulnya selain video conference dan chat untuk membantu WFH kita. Baik, terima kasih. Nanti hasil bisa diambil sendiri. Saya lanjutkan topik kita. Jadi, saya ingin mungkin bertanya pada Mas Roy sama Mbak Maya dulu ya. Jadi, sebetulnya kan kita semua itu, saya aware bahwa Grab dan Clue itu in a way, dalam satu kondisi menerapkan dalam tanda kutip konsep WFH atau mobile workplace, atau mungkin mungkin mudahnya gini, apakah ada impact before dan after WFH? Oh ada. Kalau dari diskusi kayaknya nggak terlalu beda, gitu. Nah ini mungkin kita coba dengar pendapat dari Mas Roy di Grab, gimana Mas? Sebelum dan after WFH ini working environment-nya seperti apa? Apakah beda ataukah ini sesuatu, karena Bapak Ibu di sini yang hadir di webinar kita, saya kira mungkin ada yang merasa, wah ini tahu-tahu berhenti gitu, habis ngebut atau berhenti suruh di rumah, kita harus ini ya, buka pakai conference call aja, koordinasi kerja, ini challenging. Nah, tapi ada juga, nggak terlalu beda, kita juga udah biasa gitu ya. Mungkin Mas Roy boleh sharing duluan, Grab seperti apa Mas? Before dan after WFH ini, beda nggak virtual working environment-nya? Silakan. Iya Mas Arthur. Jadi kalau sebenarnya mungkin gini, background-nya adalah kita tahu bahwa Grab dulunya memang dari startup gitu kan, dan kemudian saat ini kita maturing untuk menjadi enterprise company atau company yang sudah mature lah kalau kita bilang. Di 2012 waktu itu juga kita tahu bahwa udah zamannya internet, infrastruktur juga udah menjadi bagus, dan kemudian startup juga udah mulai bertumbuh gitu kan. Dan memang kalau kita bilang startup itu tentunya core DNA-nya, atau kalau kita bilang mengenai bagaimana kita menjalankan bisnis atau menjalankan running the business, itu pasti menganut agility gitu kan. Jadi maksudnya agile, terus kemudian fleksibel, terus kemudian juga sudah menggunakan mobility, kalau kita bilang mobility workplace seperti itu. Jadi memang karena itu tadi kita ada di 8 negara, terus kemudian berkembang jadi 338 kota, jadi memang sudah dibiasakan atau kemudian sudah mempunyai DNA kita working from anywhere. Jadi nggak spesifik working from home gitu, tapi working from anywhere seperti itu. Namun ketika ditanya sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara sebelum, kalau saya bilang misalnya sebelum pandemi ini terjadi dan sesudah pandemi terjadi, tentu saja banyak kayak gitu kan. Jadi maksudnya dalam artian mungkin salah satunya adalah sebenarnya akhirnya kita menyadari bahwa culture itu sesuatu hal yang penting gitu kan, atau values dari company itu suatu hal yang penting juga untuk kita bisa sama-sama menyadari bahwa yuk kita emphasize ngomongin bahwa integrity itu adalah salah satu corporate value-nya kita juga, yang mana itu harus di-infuse atau kemudian diterapkan oleh semua pihak gitu, dalam artian di internalnya kita gitu. Itu salah satu cerita lah istilahnya kayak gitu. Terus kemudian kita juga lihat kalau tadi mungkin Bapak Ibu juga ngisi di survei-nya tadi, sebenarnya monitoring itu juga salah satu yang istilahnya kita mulai juga emphasize lebih lagi gitu kan, sebelum dan sesudahnya. Jadi kita melihat memang di situ ada perbedaan. Kalau dulu mungkin kita checkpoint sekali aja cukup, kalau sekarang istilahnya yaitu karena kita nggak tatap muka dan kemudian tatap mukanya hanya melalui online, jadi akhirnya monitoringnya lebih diperbanyak. Dan kemudian kalau saya lihat lagi, satu lagi adalah yang menjadi perbedaan adalah nanti mungkin akan kita explore sama-sama, yaitu kita harus nyiapin banyak skenario jadinya kayak gitu. Jadi backup plan salah satu doang itu nggak cukup gitu. Jadi harus mikirin banyak use case atau banyak skenario. Itu Mas Arthur yang kalau dibilang sebenarnya sebelum dan sesudahnya perbedaannya apa. Jadi kalau boleh dikata sebetulnya bahwa tahu-tahu kita harus tidak usah ke kantor, kemudian koordinasi melalui teknologi, jadi misalnya video conference ataupun apps-apps lain, itu sesuatu yang tidak shocking intinya, tidak mengejutkan untuk di Grab, untuk teman-teman tim
timnya Mas Roy misalnya gitu. Betul, betul. Tidak mengejutkan. Namun itu tadi waktu dijalani ternyata ada aja lah pasti challenge-nya ini itu kayak gitu. Ya. Jadi Ya. mekanisme kerja yang seperti ini sudah terbiasa ya, yang tidak harus datang ke kantor, bertatap muka dengan manajernya atau dengan Mas Roy gitu, bosnya lagi gitu kan ya. Ini jadi oke. Siap. Terima kasih. Kalau di Clue gimana itu, Mbak Maya? Iya, sebenarnya beberapa hal sih kalau dari sisi bisnis sangat impact ya, karena kalau secara portofolio bisnis dan portofolio klien kita itu di 60% klien kita government, 40-an% itu memang yang swasta, jadi multiple industry itu apakah financial institution, kemudian retail, manufacture, mining dan sebagainya. Kalau di tim saya terutama yang sales gitu ya, mereka sih memang biasa untuk mobile working juga. Jadi kebetulan Clue ini kantornya nggak di gedung, kantornya di rumah. Dan kita nggak berada di tengah kota, maksudnya di salah satu gedung di Sudirman, Tamrin, dan sebagainya. Kita agak melipir sedikit di Pejaten, dekat Kemang. Dan kita 2 rumah besar gitu ya, total 3.000 meter. Jadi memang untuk produktivitas, kalau sebelum pandemi ini banyak tim sales saya yang kerjanya memang mobile, from everywhere lah. Nah, kalau secara produktivitas, impact, terutama untuk tim-tim sales yang handle-nya swasta. Tetapi dengan kondisi sekarang, kita memang adjust-nya cukup cepat ya. Semua tim sales saya yang handle-nya non-government, kita redeploy semua ke government. Government itu kan Pemkot, Pemkap, ya kota aja kan ada 512, kita kan masih banyak gitu ya opportunity yang bisa kita raih, kemudian kementerian, BUMN gitu ya, kita tetap approach karena network kita kuat di sana. Kalau harus dihadapi juga, memang kalau yang seperti financial institution, kemudian retail, manufacturer, ya mereka juga shutdown sementara ya. Jadi we still try to reconnect, jadi ada beberapa proyek yang totally, yang pertama delay ya for sure. Nah, yang kedua, memang mereka shifting priority. Other than that, yang masih berjalan itu properti atau real estate. Jadi, karena basisnya solusi Clue itu adalah safety dan security, jadi hampir semua klien atau developer besar itu sebenarnya udah klien kita. Jadi, kita dengan cepat, waktu di awal working from home ya, saya ingat banget tanggalnya 14 Maret, founder Clue memang segera kasih direction secara portfolio solution dan engine kita build semua yang berhubungan dengan penanganan COVID. Jadi engineer juga kan engineer kita sendiri ya. Kalau mereka memang sejujurnya kalau dari sisi produktivitas saya nggak ngelihat ada perbedaan yang berarti. Karena kalau engineer kan sebenarnya kalau urusan programming, coding kan bisa di mana aja. Tapi memang secara testing ada beberapa hal terutama yang sifatnya IoT itu harus dilakukan di kantor. Nah, kantor sendiri saya tutup total ya, jadi nggak ada yang boleh masuk, tapi memang kita ada karyawan yang tinggal di sana. Saya tutup total memang hubungannya lebih ke saving cost sih, karena kan operational cost juga turun banyak ya kalau saya tutup total gitu ya. Nah, di luar itu testing on production beberapa hal masih kita lakukan dari kantor based on approval saya, tapi kita benar-benar memperhatikan protap dari pemerintah. Nah, cepatnya kita adjust, terutama dengan membuat beberapa portfolio solution yang memang fokus pada penanganan COVID, ini sih yang sebenarnya membuat kita survive juga ya. Jadi dari situ ya, makanya kayak saya bilang tadi, kota di Indonesia aja ada 512 ya. Kita sampai dengan hari ini, kebetulan tadi saya habis review juga, baru reaching paling sekitar 30-40%. Jadi sebenarnya masih banyak yang masih bisa kita reach dari Indonesia sendiri gitu. Kalau yang mungkin terasa memang lebih ke working environment. Jadi namanya juga startup ya. Jadi memang mayoritas demografi karyawan Clue itu kan masih very young ya. Jadi umur 20-an. Nah, ranging rata-rata di 23 sampai 30 lah. Jadi 2 bulan kerja dari rumah, walaupun kita bisa dibilang tiap hari ya, dan saya kalau review itu wajibkan pakai video, jadi ya biar ada interaksi juga. Ya mereka bosan, karena mungkin ya kalau kayak di Clue, mereka banyak main game juga ya game bareng-bareng gitu, maksudnya walaupun di ruangan, mungkin dia pakai game, pakai handphone ya, gitu ya. Nah itu kayaknya pengaruh juga gitu, kalau di Clue sih itu seperti itu, tapi ya
apa boleh buat ya, memang kondisi kayak gini, dan sekali lagi safety karyawan kita tempatin nomor 1. Jadi kita sendiri belum ada rencana untuk masuk full kembali ke kantor atau ke rumah gitu. Itu sih yang paling berasa. Nah, tetapi kita tiap hari ada daily tracker, Mas Arthur dan yang lain ya. Jadi plus kita kan sebenarnya karyawan juga nggak nyampe 100 ya. Jadi memang masih dimungkinkan untuk bisa daily track. Kemudian people manager itu seluruhnya saya review setiap minggu, ya. Nggak cuma review secara performa aja, tapi juga termasuk kondisi kesehatan, karena kan banyak yang anak rantau nih, apalagi yang kemarin kan dilarang mudik, pulang kampung pusing gitu kan. Nah ya udah kita perjelas ya. Jadi paling penting itu adalah nggak ada ambiguitas atau ketidakjelasan. Jadi kita kasih tahu direction pemerintah begini, dan biasanya kita selalu align, kemudian dari kita seperti ini. Jadi mereka harus follow. Yang nggak follow itu kita memang cukup tegas ya, terutama beberapa meeting, contohnya beberapa meeting dengan kementerian, Pemkot, ataupun polisi, kita tetap harus meeting face to face, itu nggak bisa dipindahin ke online. Jadi ketat sekali untuk menggunakan masker dan sebagainya. Kalau sampai tertangkap basah nggak pakai masker, ya pasti langsung kita tegur dengan keras sih. Jadi paling penting itu. Challenge paling utama apa sebetulnya untuk penerapan menjadi WFH kita? Sekarang kita PSBB di Jakarta kan, itu kendala paling utama apa waktu transformasi menuju ke konsep WFH ini sekarang? Oke, ini saya bantu jawab ya. Karena kita kembali lagi, kita kan rumah ya. Jadi kadang-kadang bercandaannya saya, Mbak Maya, lu working from home nggak? Saya bilang lo udah tiap hari working from home kan, kita kan. Ya. Nah, yang terasa operasional sih. Operasional terasa ya, karena managing rumah 3.000 meter tuh nggak gampang. Itu terasa selama WFH ini. Akan tetapi kalau menurut saya challenge-nya lebih ke kedisiplinan ya. Lebih kedisiplinan. Nah, kebetulan kalau saya memang tipenya disiplin ya. Jadi apapun yang kita sudah minta mereka untuk lakukan. Jadi misalnya nih absen tuh wajib ya, pagi, sore, kita kan udah ada jam kerjanya tuh, dan kita pakai aplikasi ya, kalian harus absen gitu loh. Kemudian yang kedua daily track. Jadi apa aja yang dikerjakan. Jadi absennya pakai aplikasi itu ya? Iya, absennya pakai aplikasi. Tetap jalan gitu ya. Jadi nggak bisa jam 8 masih tidur gitu ya. Harus tetap ngantor. Dan salah masih banyak yang miss. Tapi saya bilang ke mereka, absensi kamu kan tied up ke allowance. Jadi kalau miss ya udah ngerti sendiri, kepotong gaji by default gitu loh. Nah, ya sejak saya ingetin kayak gitu, direct gitu ya, ya makin rajin absen. So far sih kalau saya cek, di 95% mereka absen sih. Ya kadang-kadang ada yang meleset, pagi absen, sorenya lupa. Sorry, kuat. Ya gitu. Paling utama kedisiplinan. Jadi saya perhatiin kalau keseluruhan karyawan, mungkin adjustment-nya di 3 minggu lah, 3 minggu pertama. 3 minggu pertama. Tapi makin ke sini, makin biasa sih mereka. Karena kita memang langsung berikan teguran dengan keras ya. Itu sih. Kedisiplinan itu kan memang tergantung orang ya. Kalau kita boleh bicara, sebetulnya bukan sesuatu yang setiap orang punya, disiplin itu. Dan kalau kita punya tim yang tadi kita bilang, ya walaupun tidak sampai 100, tapi saya tahulah angkanya, tapi itu kan banyak juga gitu intinya. Jadi managing disiplin orang ratusan itu kurang lebih bagaimana, how you do it gitu. Karena kan jadi kurang lebih ada berapa layer di bawahnya Maya. Sekarang dari kau ada di bawahnya ada beberapa level kan berarti kan? Ya. 2 atau 3 mungkin gitu. Ya, betul. 3-4. Tapi seluruh people manager total itu cuma 17 satuan. Tapi berarti kan ini ada jenjang orang. Setiap layer ini kan ada kemungkinan desersi ceritanya. Terhadap disiplinan tersebut. So, gimana apa kunci keberhasilannya kira-kira? Menurut kalau people manager tiap minggu saya review. Ya, agak ngeri-ngeri sedap lah di review saya. Ini kayak ada beberapa tim saya attend kayaknya. Ya, ngeri-ngeri sedap di review. Jadi karena udah tahu lah ya, tahun terakhir kan sering saya review juga, cross department tuh udah banyak interlock dan review mingguan. Jadi mereka udah tahu lah seberapa detail saya pengen info, kemudian dokumen dan administrasi harus lengkap.
Semua harus on time. On time itu salut juga sih. Mereka on time kok. Saya udah bilang kalau meeting online misalnya jam 8.30. Kalau normal kita jam kerja 8.30 sampai 17.30 ya. Kalau lagi puasa 8 sampai jam 5. Kalau kita call-nya jam 8, mereka udah saya wajibin dan udah tahu 5 menit paling lama tuh udah harus masuk join. Kemudian update yang harus di share, mereka udah harus share. Jadi 8 tank tuh udah mulai. Malah kadang-kadang 8 kurang 1-2 menit kita udah mulai karena semua udah ready. Jadi memang intinya konsistensi sih. Konsistensi. Jadi ya begitu aja konsisten gitu. Kalau saya tangkap berarti kurang lebih your expectation atau apa yang kita mauin sebagai leader ke tim kita itu harus clear gitu ya, stated gitu ya, disampaikan. Tapi kemudian juga itu kita sendiri harus leading by example gitu ya. Jadi kita yang sendiri harus kalau jam 8 gue sudah standby gitu, istilahnya gitu. Ada satu ya, tiap bulan kita ada town hall kan, selalu di hari Jumat, minggu pertama setiap bulannya. Kalau normal itu biasanya jam 2 sampai jam 5 karena banyak games dan sebagainya. Sejak kita working from home jadinya lebih short memang. Tapi dari dulu saya selalu bilang karena seluruh direction perusahaan apapun itu ya itu pasti akan disampaikan during town hall. Jadi town hall itu menjadi wajib. Yang nggak hadir town hall itu saya SP. Jadi itu aja nggak apa Ibu. Nah, kalau kayak sekarang online saya bilang maksimal join 5 menit karena absen. Jadi kalau jam 4 kan, kalau lagi WFH gini, jadi yang lewat dari jam 4, telat, masuk, dianggap nggak hadir. Udah gitu aja, nggak nawar-nawar lagi, jadi straightforward aja, kayak gitu. Jadi being a good leader itu namanya, ya kan? Harus clear gitu ya? Ya, harus. Jadi karyawan tidak boleh berada dalam ambigu atau tidak jelas ya. Betul. Saya kira clarity atau kejelasan menjadi penting. Dan komitmen kita untuk show as a leader, show our goal itu sesuai apa yang harus kita lakukan, itu yang akan showing. Jadi leadership penting berarti di sini ya. Betul, Mas. Tapi aku tergelitik masih tentang area leadership ini tadi. Jadi kayaknya leadership salah satu kunci. Your leadership and your team's leadership gitu kan. Karena kan ada beberapa layer di bawahnya. Jadi nggak langsung semua staff gitu kan. Ada beberapa layer di bawahnya Mbak Maya kan gitu. Jadi tapi in between ini gimana caranya menjaga apa yang tadi di-review setiap minggu gitu ya. Tetapi walaupun di-review orang bisa desersi kan, bisa straight away gitu, bisa lari jauh dari yang kita arahkan. Pada kondisi seperti WFH gini kan kita nggak mungkin datengin samperin marah-marah kan karena nggak ketemu. So gimana cara monitornya lah supaya your direct report di bawah itu, para middle management ini, itu bisa mengendorse apa yang dimauin oleh Maya. Jadi tiap minggu memang di review sama saya tuh semuanya, Mas. Jadi buat semua tahu, semua sampai ke level staff ya, semuanya di review. Kalau people manajernya wajib daily stand up tiap pagi. Mereka ada 108. Dan saya randomly attend. Oh, apa? Cerita dikit dong, daily stand up itu cerita dikit aja. Iya, boleh. Jadi daily stand up sebenarnya udah jadi culture-nya Clue udah dari dulu, nggak ada hubungannya dengan pandemik. Jadi memang setiap hari mereka melakukan daily stand up yang biasanya dilakukan pagi jam 8.30 di kantor. Ya, divisi ya kalau kita bilangnya, per divisi atau tim. Nah, selama WFH ini saya wajibkan. Jadi semua divisi masing-masing selalu ada daily stand up rata-rata 30 menit. Kalau paling lama 45 menit. Dan saya hadir random. Kan tim saya banyak, jadi saya hadir random gitu. Itu sih. I think that's a good idea itu. Jadi spot checking random, tapi kemudian ada daily yang saya lihat rutinnya daily ya, karena nggak ketemu di kantor. Jadi kalau kantor harus intensitas ya ditinggikan ya. Oke. Bahkan di beberapa divisi tertentu yang lead-nya belum ada, kan ada beberapa yang lead divisinya belum ada, terpaksa saya tunda karena WFH. Jadi mereka harusnya join during WFH ini ya, saya hold kan. Jadi kan nggak ada induk semangnya, langsung ke saya. Nah itu beberapa divisi yang kayak gitu, setiap abis daily stand up, mereka kirim mom ke saya. Baru WhatsApp doang sih, simple. Nah tapi daily pagi dengan daily track,
yang tadi daily WFH tracker itu suka saya compare. Jadi beneran saya periksa. Jadi apa yang saya minta mereka isi itu pasti saya periksa. Mungkin mereka pikir saya nggak periksa, tapi saya periksa. Itu benar saya periksa. Kembali pada kita sebagai leader memang ya akhirnya. Oke. Thank you for sharing itu. Kalau saya pengen tanya ke Mas Roy sekarang. Kalau Roy di Grab, challenge-nya apa waktu kita menerapkan WFH? Tapi kalau mungkin tadi ya diceritakan sebelum dan sesudah WFH nggak terlalu beda karena sudah terbiasa pola kerja yang dalam artian remote working gitu juga ya. Sudah lebih terbiasa karena startup. Tapi mungkin kalau boleh kita tarik mundur di saat dulu atau mungkin kalau diamatin komponen apa yang membuat konsep kerja dalam tanda kutip WFH ini bisa terjadi di Grab, walaupun tidak ada urgensi harus PSBB gitu. Komponen apa saja menurut Roy? Ya Mas Arthur. Kurang lebih sebenarnya challenge-nya hampir sama juga apa yang dihadapi oleh Mbak Maya ya. Jadi tadi kan kalau kita bilang mengenai people-nya, kedisiplinan seperti itu. Dan sama juga bahwa memang kalau kita bilang mengenai startup dulunya pastinya demografi secara range umurnya, kita pun juga kurang lebih antara 20-an sampai ya mungkin sampai 40 itu pun juga nggak begitu banyak gitu ya, tapi 20 sampai 35 lah istilahnya seperti itu. Dan kemudian sebenarnya kalau saya ngelihatnya angle-nya lebih pada itu tadi yaitu people, dan juga tadi kalau Mas Arthur sempat bilang mengenai leadership-nya gitu. Yang paling susah memang people-nya gitu. Nah, kemudian sebenarnya peran apa sih harusnya, maksudnya gini, kalau saya berusaha tarik juga adalah peran kita sebagai leader gitu, Bapak Ibu juga di sini, apakah kita berada di top management atau kemudian kita berada di middle management, itu adalah menjadi role model tadinya kan. Terus kemudian role model itu harus ngapain? Yang pertama tentunya ya yang ngasih contoh dengan menginfuse values ataupun menginfuse apa kalau kita bilang culture yang inilah, culture yang benar kayak gitu. Ini sebagai contoh misalnya kalau di Grab itu kita punya values atau punya culture 4H atau 4H. Mulai dari heart, terus kemudian humility, terus kemudian ada hunger, dan yang terakhir ada honor. Nah, honor ini ngomongin mengenai personal responsibility-nya kita, ngomongin mengenai integrity-nya kita juga kayak gitu. Nah, itu sebagai people manager atau sebagai people yang kita berada di leadership, senior leadership ataupun sampai pada top management juga, kita tugasnya adalah menginfuse culture itu. Sehingga ketika ini tadi kejadian WFH atau kemudian kita jalanin WFH itu beneran mereka punya rasa tanggung jawab sendiri dan kemudian punya integriti tanpa harus diawasin. Misalnya kayak gitu kan. Karena kadang-kadang kita juga nggak bisa nih ngawasin 24 jam mereka gitu. Bener daily tracker dan kemudian tadi yang Mbak Maya sampaikan istilahnya daily stand up dan kemudian monitoring itu diperlukan gitu. Nah, ditambah dengan itu kita sebagai people leader juga harus mencontohkan dan kemudian akhirnya menginfuse si culture itu. Kemudian juga ini juga, jadi mungkin akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu sempat ngikutin juga kan banyak juga istilah mengenai psychological safety gitu kan. Jadi maksudnya dalam artian bahwa sebagai leaders kita juga harus bisa menciptakan, ini bukan terlalu teori ya, tapi maksudnya dalam artian menciptakan suatu environment yang beneran mereka itu bisa merasa aman. Bukan berarti nyaman ya. Jadi maksudnya bukan berarti nyaman terus nggak ada growing, nggak. Beda antara discomfort sama kemudian beda antara comfortable dengan antara safety. Nah, safety itu istilahnya tim jadi merasa aman sehingga dalam situasi seperti ini kalau mereka mau ngeluarin ide, baik itu ide yang bisa dikatakan agak outliers gitu kan atau agak pencilan, itu pun istilahnya kita tetap support mereka kayak gitu kan. Ataupun kemudian di masa-masa seperti ini kadang-kadang misalnya ada kesalahannya mereka buat kayak gitu, itu pun kita juga tetap support. Jadi itu istilahnya adalah psychological safety yang people leadership itu harus menjadi contoh dan kemudian menginfuse dan kemudian menciptakan environment itu. Nah, terus tadi juga sebenarnya gini, kalau dibilang secara mobility atau kemudian secara working habit-nya atau working behavior-nya memang nggak begitu banyak berubah. Tetapi sama juga seperti yang istilahnya tadi Mbak Maya sempat sharingkan juga, Grab pun juga istilahnya dalam hal ini secara bisnis juga kena gitu ya. Jadi maksudnya dalam artian kita tadinya memang sangat fokus di transportation seperti itu kan, dan kemudian dengan adanya PSBB seperti itu dan kemudian PSBB diperpanjang itu beneran ngedrop sekali gitu. Baik itu yang four wheel, yang Grab car gitu kan, ataupun juga yang Grab bike gitu. Bapak Ibu tahu sendiri juga di beberapa kota PSBB istilahnya Grab bike udah nggak boleh bonceng penumpang gitu kan. Jadi bisa dibayangkan betapa ngedropnya kita. Nah, namun itu tadi karena portfolionya banyak,
akhirnya muncul banyak kreativitas gitu. Kalau Bapak Ibu juga sempat lihat, tadinya kita cuma punya GrabFood, sekarang kita ada GrabMart juga. Dan kemudian bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan customer itu tadi. Tadi mungkin kalau saya sambungkan juga, tadi ada melalui survei kan dibilang sebenarnya gimana mengatasi supaya kita nggak bosan, terus kemudian supaya kita lebih fokus. Nah, ini sebenarnya kita alami juga. Jadi maksudnya gini, dalam artian waktu sama juga sekitar minggu ketiga Maret, mulai lockdown, terus kemudian semua nggak boleh masuk kantor, semuanya working from home, terus kemudian kita split 2, jadi ada tim A, ada tim B, misalnya minggu ini kalau memang dibutuhkan istilahnya tim A yang boleh ngantor gitu kan, terus kemudian selanjutnya tim B minggu depannya seperti itu. Nah, kemudian tadi saya pakai bahasanya Mbak Maya mengenai redeploy lah. Memang kebosanan itu kadang-kadang terjadi ketika yaitu tadi working from home terus kemudian kita nggak ada kerjaan. Namun kalau sebenarnya kita mau teliti atau kemudian istilahnya mau mencari apa sih sebenarnya yang kita bisa perbuat di saat seperti ini, tentunya kreativitas itu pasti banyak banget. Itu tadi jadinya akhirnya redeploy daripada resource-nya yang tadinya fokusnya ke transport, sekarang kita fokusin ke GrabMart seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu juga lihat fenomenanya delivery sekarang sangat naik gitu kan. Jadi maksudnya orang apa-apa belanja terus kemudian delivery. Kalau food kurang lebih hampir stabil kayak gitu ya. Jadi mungkin karena ini mungkin Mas Artu juga kalau pesan GrabFood juga deg-degan gitu kan. Walaupun kita juga ada contactless delivery gitu ya. Tapi maksudnya kan mungkin kebanyakan fenomenanya jadi orang itu belanja ke groceries minta dianterin terus akhirnya masak sendiri di rumah kayak gitu. Nah, itu kan berarti peluang bisnis baru dan kemudian akhirnya kita bisa shifting ke situ. Satu lagi juga yang hubungannya juga dengan government, tadi sama juga bahwa kita pun juga komit untuk bagaimana menangani si COVID-19 ini, baik itu ke internal, which is ke mitra-mitranya kami, karena total sebenarnya di Indonesia mitranya kami itu ada 5 juta, baik itu mitra pengemudi, kemudian mitra delivery-nya kami, mitra merchant food-nya kami, ataupun agen kios ya. Jadi waktu itu Grab mengakuisisi Kudo, kios untuk dagang online, sekarang menjadi Grab Kios seperti itu. Jadi itu ada 5 juta yang sebenarnya ke impact gitu. Dan kemudian bagaimana kita membantu mereka gitu kan, yaitu dengan tetap ini Grab for Business ini juga jadi lini terdepannya juga. Jadi tetap istilahnya nyari mana-mana proyek yang istilahnya bisa membantu mereka juga kayak gitu kan. Dan kebanyakan itu areanya adalah di pemerintah gitu kan. Jadi ambil contoh misalnya Bapak Ibu juga tahu misalnya banyak sekali bantuan sosial, salah satunya misalnya dengan Kementerian Sosial atau kemudian waktu kemarin misalnya Pak Jokowi juga memberikan bantuan presiden melalui Kemensos, terus kemudian Kemensos dengan PT Pos, PT Posnya akhirnya mendistribute ke Grab, ke Gojek, ke Gaspol, ke Karang Taruna seperti itu. Nah, itu adalah kita bantuin juga di situ. Nah, dengan itu berarti kan ceritanya gini, kerjaannya sudah sangat banyak sekali gitu. Jadi untuk kita bosen itu agennya jadi nggak ada karena memang agennya banyak sekali di piringnya kita untuk kita kerjakan dan kemudian untuk kita istilahnya kerja untuk memberikan impact juga. Itu sih Mas Arthur. Ya, ya. Menarik tadi tentang standing istilahnya di Grab tadi standing meeting juga ya, sama. Kalau kita nggak pakai daily stand seperti itu, tapi lebih kepada saya sendiri kalau di tim saya menerapkan tiap Senin itu saya review dengan leader saya, terus kemudian tiap Selasa itu saya review dengan semua tim dan kemudian itu sama juga dengan mungkin praktisnya Mbak Maya gitu ya, bahwa kita harus nyalain video gitu supaya kita tahu kita lebih engage lah misalnya seperti itu. Ya, jadi kondisi tim kita bisa sense dengan lihat video itu tadi ya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya bukan masalah tatap mukanya, tetapi lebih pada sensing bahwa is our team okay atau enggak gitu mungkin. Iya, betul Mas, betul. Jadi memang kalau dibilang mungkin itu kayak feeling atau sense, benar katanya Mas Arthur. Kadang-kadang memang situasi seperti ini cek and recheck itu sangat diperlukan juga gitu kan. Jadi maksudnya ya mungkin ambil contoh ya, berarti kalau ngomongin misalnya proyeknya PT Pos misalnya seperti itu dan kemudian bagi-bagi. Nah, maksudnya pembagian delivery-nya seperti itu. Nah, ceritanya adalah dulu waktu misalnya sebelum pandemi
itu kan lebih gampang gitu kan. Jadi maksudnya karena itu melibatkan banyak hal kan. Ada timnya Grab Express, terus kemudian ada timnya strategi, ada timnya Grab Bisnis sendiri juga kayak gitu. Terus kemudian rembukan bersama. Ini gimana kayak gitu. Nah, kalau dulu sebelum pandemi ya enak. Ya maksudnya karena kita di kantor ya tinggal tarik orang gitu kan. Terus kemudian kita brainstorming coret-coret selesai gitu kan. Nah, kalau sekarang kan bisa juga sebenarnya di Zoom kita kan pakai sharing screen terus kemudian annotate dan lain-lain seperti itu juga. Namun kadang-kadang kejadiannya adalah nggak sesuai dengan yang kita expect. Jadi maksudnya ini kok proyeknya jadi lama dan kemudian nggak jalan gitu. Nah itu memang kita sebagai leader harus punya sense itu sih. Jadi maksudnya kayaknya mentok di mana sih sebenarnya gitu. Dan kemudian akhirnya kita memang harus cross check ke orangnya gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini sebenarnya mandek atau kemudian berhentinya di mana kayak gitu mas. Kembali kalau aku kembali lagi ke Maya ya. Yang menarik tadi adalah tiap hari di review, ada daily, terus kemudian ada monitoring. Nah, ini sebetulnya menarik karena seolah-olah kayak cuman nge-review, tapi nge-review itu kan banyak orang kadang cuman ketemu, video call, nanyain ya apa gimana gitu ya tanpa ada guidance tertentu gitu. Nah, tapi apakah ada sesuatu yang menjadi bahan untuk review tadi gitu setiap hari itu contoh? Ya, kalau yang daily stand up di-lead sama people manager masing-masing sih. Biasanya memang lebih ke koordinasi apa yang dilakukan hari ini sama apa yang pending atau apa yang udah dilakukan kemarin. Karena kan mereka harus ngisi another daily tracker ya. Gitu ya. Nah, daily. Kalau dari tracker kita pakai Excel aja sih. Mas Arthur ini semua ngisi. Kalau daily stand up kan is the meeting pagi harinya ya. Ya. Kalau daily stand up not a review ya. Review itu is a weekly review. Kalau daily stand up memang lebih ke koordinasi ya, kemudian listing down action item karena kita lumayan banyak juga perintilannya gitu ya. Karena kan kita very lean dan bisa dibilang small team lah, nggak sampai 100 orang gitu. Jadi perintilannya banyak, makanya harus di-manage resource-nya dengan baik. Beberapa resource yang harusnya join kita itu kan harusnya during WFH ini. Jadi ada hampir 8-10 orang yang harusnya join kita within 1 April. Dengan terpaksa saya delay karena memang nggak memungkinkan. Yang pertama mereka banyak interact langsung dengan klien ya. Ya kliennya juga kan kayak begini lagi tiarap semua juga gitu kan, nggak ada poin juga saya hire. Yang kedua sebagian juga dealing langsung dengan operation team. Kan operation juga ya turun drastis karena kita kan kerja dari rumah gitu. Jadi saya delay berikut juga dengan project manager karena implementasi kita kan banyak sekali yang di luar kota. Dengan kondisi sekarang kan memang tidak memungkinkan. Jadi kita memang cari cara. Ada beberapa yang memang kita misalnya masih possible travel, contoh beberapa pengerjaan di Bodetabek ya misalnya, nah itu kita masih travel karena kan hanya menggunakan mobil biasa aja dan kita bawa surat tugas. Tapi kalau yang travel menggunakan pesawat dan sebagainya memang masih kita freeze. Tapi dengan situasi dan announcement kemarin sih sepertinya udah mulai bisa lagi karena beberapa solusi yang penanganan COVID ini mau nggak mau kita harus terbang ke daerah yang bersangkutan. Ya harus karena kan mau dipasang di situ gitu loh. Ya. Jadi semoga bisa kembali aktif lah kalau dari sisi aktivitas bisnis karena kita juga membutuhkan itu. Ya. Jadi ini memang sesuatu yang cukup menarik bahwa kita sekarang dalam kondisi yang cukup berbeda dengan kebiasaan kita bekerja di masa sebelumnya gitu ya. Kalau mungkin saya juga ingin lempar ke floor ke Bapak Ibu yang peserta kita, mungkin ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangan sekarang gitu. Tantangan yang sekarang dialamin oleh Bapak Ibu sekalian atau mau ditanyakan silakan. Mungkin bukan Q&A ya, nanti Q&A ada, tapi saya coba mau dapat masukan juga apakah ada specific issues yang sekarang dialamin gitu. Kita ada media chat di Zoom chat ini juga bisa diketik situ atau kalau mau ini juga boleh silakan. Kalau ada yang merasa punya challenge khusus nih, ada terkait dengan salah satu speaker kita tadi.
Silakan. Anda. Ya kalau dari saya sendiri Pak, ini related sama monitoring performance sih saya pikir ya, itu yang challenging dan saya pikir mungkin dihadapin juga oleh teman-teman yang hadir di sini. Gimana memonitoring performance dari tim kita gitu sih Pak. Nah, boleh. Silakan Mas Roy sama Mbak Maya kalau mungkin mau mengomentari pertanyaan dari Pak Roni nih tadi. Ya, mungkin saya jawab dulu. Sebenarnya gini, jadi di semester 1 ini, gini deh, konteksnya adalah Grab itu kan kalau kita melakukan performance penilaian, itu biasanya cycle-nya semesteran. Jadi kalau di beberapa company kan biasanya annual seperti itu. Nah, karena kita memang sangat cepat dan sangat dynamic juga, gitu, terutama kita launching services baru, terus kemudian apapun yang akan kita develop seperti itu. Jadi akhirnya ini yang saya temukan berbeda dari company lain, kita review-nya itu semesteran gitu karena saking cepatnya kayak gitu. Dan kemudian dari semesteran itu kita breakdown lagi yang kemudian quarter dan lain-lain. Nah, yang berbeda di semester ini adalah memang kemarin akhirnya diumumkan oleh foundernya kami juga dan oleh tim manajemennya kami, kita bilangnya sebagai executive committee-nya kami, itu di semester 1 ini tidak ada penilaian performance, namun lebih kepada 360 derajat feedback seperti itu, bahwa karena kita tahu sendiri bahwa ini semuanya beneran kena gitu kan secara operasional maupun secara bisnis. Jadi akhirnya diputuskan bahwa semester 1 ini kita tidak ada performance review gitu. Jadi dengan kata lain sebenarnya juga kalau misalnya ada promosi atau kemudian ada bonus itu jadinya kita tangguhkan terlebih dahulu gitu. Karena kita nggak fair juga menjudge atau kemudian menilai orang dengan kondisi yang force major seperti ini kayak gitu kan. Nah, ceritanya seperti itu. Namun itu tadi intinya adalah kita punya 360 derajat feedback, 360 degree feedback gitu kan. Yang itu tetap kita lakukan juga, di mana itu salah satu value-nya kita adalah humility juga kan. Jadi maksudnya dalam artian bahwa kita constantly mencari feedback dan kemudian untuk mendapatkan feedback dari baik itu dari atasan kita, dari peers-nya kita maupun dari timnya kita, sehingga akhirnya itu kita bisa improve semakin lebih baik lah kayak gitu. Itu best practice-nya yang kami lakukan sih Pak Roni, yang dilakukan di Grab saat ini. Ya, kalau di Clue daily track itu sangat membantu. Jadi kalau somehow mereka ngopi-ngopi aja, ngopi itu maksudnya ngopi dari atasnya atau dari temennya itu pasti ketahuan ya, karena kan deskriptif. Yang kedua, kalau di Clue kita adopt OKR, sistem performance-nya, jadi objective key result. Objective key result itu sampai ke individual dan monthly review. Memang kemarin agak keteteran ya karena situasi begini ya, tapi per bulan ini udah back on track. Jadi memang performa individual itu kita track by monthly basis. Jadi kalau numbernya semuanya by the way smart ya, jadi measurable, dapat di specific measure gitu ya, attainable dan ada time frame-nya. Nah itu yang menggariskan OKR-nya sendiri memang dari founder kita sih. Jadi cascading ke saya, kemudian ke tim ke bawah gitu. Itu monthly review. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Saya mau sharing juga pengalaman dari di kita di Strateguard kebetulan sudah melakukan namanya mobile workplace selama 3 tahun ini. Jadi jauh sebelum WFH kita sudah WFH. Jadi kita melakukan remote working, jadi 100%. Jadi istilahnya waktu WFH terjadi atau kita lockdown, PSBB nggak boleh ke kantor, buat kita nggak ada perbedaan. Jadi buat kita sebetulnya di Strateguard, tim kita jadi ya nggak ada bedanya gitu antara lockdown sama enggak, PSBB atau enggak, buat kita nggak ada bedanya. Karena even sebelum, jadi starting 3 tahun lalu kita mencoba model remote working ini tanpa ada pressure apa-apa sebetulnya, karena kebetulan tim kita yaitu tadi mungkin milenial gitu ya kebanyakan. Jadi saya nggak tahu apakah demografi ini pengaruh atau enggak. Kalau menurut saya, nanti saya akan share juga. Tapi kurang lebih cocok dengan culture di Strateguard. Jadi kita 100% remote working. Semua employee yang masuk itu kita kasih laptop, kita kasih modem internet, kita kasih mobile phone, Android phone, dan di Android phone-nya sudah ada nomor yang kita corporate number-kan supaya lebih kita bisa kontrol cost-nya lah. Tetapi intinya adalah dengan seperti itu karyawan jadi tidak perlu ada di kantor karena fasilitas telepon juga sebetulnya cover by the company gitu ya.
Jadi kita juga mau kerja di Starbucks silakan, mau kerja di rumah juga silakan. Tetapi kita tidak ada titik harus ketemu ke kantor. Itu sudah 3 tahun ini kita berjalan seperti itu. Dan kita juga istilahnya yang kita lakukan pertemuan itu hanya seminggu, kadang 2 minggu sekali, kita physically bertemu, meeting di meeting room, melakukan review bersama. Itu yang physical. Jadi mungkin kalau boleh dibilang bedanya apa sekarang WFA? Kita nggak ada physical meeting 2 mingguan itu tadi. Akhirnya kita kembali lagi video conference saja. Jadi sebetulnya kayak daily tracking kita juga gitu. Istilahnya kayak apa sehari-hari kita juga bisa lewat video conference. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tetapi memang ada teknologi part yang kita lengkapin sehingga, jadi kalau telepon ke kantor misalnya cari siapa sih A, kita langsung pass through ke mobile phone number yang sudah kita register tadi. Jadi langsung istilahnya orang itu di kantor nggak di kantor tetap bisa angkat extension dari telepon yang masuk ke kantor kita. Jadi kita bikin sistem yang rupa sehingga betul-betul mobile. Nah, kendalanya terus pertanyaannya kalau nggak ketemu gimana dong? Jadi kalau nggak ketemu gimana cara kontrolnya? Nah, yang menarik ada beberapa hal yang menurut saya menjadi critical factor untuk remote working atau WFH ini. Satu, mungkin tadi para pembicara kita sudah nyebutkan itu, leadership team itu critical. Jadi middle management kita, tim leadership kita ini harus strong. Dalam artian bukan hanya, tadi mungkin yang saya suka tadi adalah cerita dari Mas Roy sama Mbak Maya, adalah ya kitanya leadernya harus orang yang punya karakter leader gitu istilahnya, dalam artian betul-betul monitor, ngecek satu persatu, ini kunci banget. Jadi yang paling penting waktu WFH terjadi, seperti sekarang untuk Bapak Ibu, saya sarankan preparing your leadership team. Jadi mungkin your leadership team atau middle management, managers, VP, your senior VP mungkin belum siap dengan culture seperti ini. Jadi yang paling penting adalah bagaimana having this conversation, mempersiapkan mereka dengan, ya memang harus ada beberapa hal yang dilakukan, tetapi intinya secara garis besar prepare your leadership team. Ini yang paling penting. Karena tanpa itu dari atas ke bawah tidak akan terjadi. Gitu. Jadi tadi managing banyak distraction, ya betul kita juga distraction. Tim kita punya banyak distraction, saya kira penting. Kedua, yang paling penting kita harus punya micrometrics. Jadi kami di Strategard itu ada KPI. KPI itu target yang umum, semua perusahaan punya targetnya setahun. Tetapi untuk target setahun itu kalau tidak terjadi, misalnya kita baru sadar, loh, bulan, misalnya fiscal year Januari, Desember, Oktober, wah, ini kita belum mencapai. 3 bulan bisa nggak kejar target? Sudah terlambat mungkin. Jadi, micrometrics bukan KPI. KPI ada, yaitu target yang secara perusahaan harus kita capai. Tetapi micrometrics ini adalah media yang kita ukur, yang kita menjadikan sesuatu yang kita sepakatin dengan seluruh tim member, setiap orang punya micrometrics. Micrometrics ini istilah kami aja sebetulnya, terminologi yang kami ciptakan. Jadi sebetulnya micrometrics ini adalah sesuatu yang kami sepakatin, seluruh tim ini yang kau harus lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah, ini apakah leading ke, apakah nanti ini menjadi KPI? Bukan. Tetapi ini membangun, kalau ini dilakukan, mestinya KPI akan tercapai. Gitu. Jadi kita breakdown, kita tarik mundur, kita istilahnya jabarkan. Nah, ini memang harus kita lihat komponen apa yang membangun KPI kita sebetulnya. Gitu ya. Jadi KPI is just KPI. Ada sub KPI, tetapi micrometrics tidak terkait itu. Misalnya KPI, revenue, omset. Atau KPI customer satisfaction, tetapi sampai customer satisfaction atau revenue terjadi, banyak hal yang harus kita lakukan as a team dan per individual untuk menjadi itu tercapai. Kalau micrometrics-nya tidak tercapai, kita sudah pasti yakin ini nggak akan tercapai target kita. Itu kita sudah bisa anticipate dan kita bisa in advance, kita sudah bisa prediksi. Dan ini yang kita membuat micrometrics ini critical point-nya. Hal yang ketiga adalah tantangan dari demografi dan fungsi. Demografi itu. Apakah kita lihat, wah milenial kayaknya lebih mudah adopting. Mungkin Gen X sama baby boomer lebih susah. Bisa. Tetapi satu hal yang saya mau ceritakan, nanti mungkin kapan kita bisa sharing ada sesi lain. Kami pernah punya satu milenial yang baru bekerja 2 tahun pengalaman kerja. Nah, 2 tahun pengalaman kerja di area yang sama dengan area yang bekerja di tempat kami.
Cuman setelah kita lihat 2 tahun ini tidak produktif dalam artian tim kita ini yang bersangkutan frustasi. Karena apa? Setelah pakai WFH, karena mau tidak terbiasa dia, dan dia perlu ketemu physically ngumpul. Jadi milenial tuh nggak semuanya bisa adopt WFH, betul. Teknologi culturally lebih mudah, yes. Tetapi ada bottom level dari milenial piramid ini yang lebih young, istilahnya yang baru 1-2 tahun pengalaman kerja, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi workers ini, demografi di sini, itu yang membuat kita harus hati-hati bahwa demografi ini mungkin cepat frustasi karena bukan patah arang, bukan, tapi gua butuh ngumpul. Ada itu. Nah, ini hal-hal contoh-contoh demografi. Ada banyak contoh-contoh terkait demografi yang harus kita, istilahnya banyak jebakannya ya. Jadi yang harus kita lihat. Yang terakhir, be serious on technology adoption. Tadi absen. Nah, itu saya suka banget itu. Mau disiplin, absen gimana ngontrolnya kan gitu ya. Jadi harus ada checkpoint, foto, upload gitu ya absennya. Nah, itu ini hal-hal contoh seperti itu. Teknologi tentu bisa membantu sekali. Mungkin kalau di Grab saya tahu, mungkin Mas Roy boleh cerita nanti ya. Soalnya kemarin sempat mention ke saya juga tuh. Ada beberapa tools yang dipakai. Jadi teknologi tetap kritikal, tapi bukan hanya video conference saja teknologi itu. Ada banyak teknologi yang memang perlu kita explore dan kita telaah apakah cocok untuk kita atau tidak. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Saya ingin buka sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya ingin membuka sesi pertanyaan 2 penanya pertama. Silahkan, boleh dinyalakan voice-nya, boleh di media chat, boleh nanti saya bacakan pertanyaannya. Silahkan. Ada pertanyaan? Silakan, jangan malu-malu. Ke speaker siapapun, silakan. Itu dari Ferdinand. Oh, ada pertanyaan dari Bapak Ferdinand. Ini teman lama kita ini. Oke, silakan. Ini saya bacakan aja ya, Mbak Maya dan Mas Roy. Kalau dari sisi bisnis belum bisa optimal saat ini, apakah ada spesifik individual learning program yang di-drive untuk memastikan pemanfaatan waktu tim tetap efektif dan seimbang antara work-related hours dan individual enhancement plan? Silakan, siapa yang mau merespon dulu? Terima kasih pertanyaannya Pak Ferdinand. Boleh Mbak Maya dulu. Oh, boleh. Oke. Jadi yang menarik redeploy dan try to agile ya untuk job desk karyawan nggak cuma terjadi di sales saja, sebenarnya across company clue sih. Jadi ada beberapa misalnya tim pre-sale saya ya, tim pre-sale saya kan banyak yang memang background sebelumnya sebenarnya beberapa tuh engineer-nya clue. Kemudian mereka mau coba, kayaknya seru juga nih jadi pre-sales gitu ya. Is a totally different kerjaan ya, biasa cuman coding gitu ya atau programming di belakang laptop. Penasaran juga gitu ya, masuk ke klien dan sebagainya. Jadi mereka saya perbantukan balik ke produk karena Clue juga dalam menghadapi pandemi ini kita shifting our business model juga. Jadi selama ini kan kita B2B, business model kita totally 3 years minimum 3 years kontrak dan terbantukan sekali ya karena business model tersebut. Nah sekarang untuk adopt situasi pandemi ini kita lagi shifting nanti mau reaching bahkan sampai ke level UMKM gitu ya. Another startup atau yang bahkan lebih kecil lagi, mereka bisa purchase our solution melalui commerce atau website. Sebenarnya saya terinspirasi dari Microsoft juga sih itu. Ya, jadi nanti dimungkinkan seperti itu. Kita akan segera
go live dalam beberapa bulan ke depan karena banyak harus disiapkan dari sisi back end. Kemudian yang kedua tim marketing, yang paling kena impact itu sebenarnya tim event saya, karena eventnya Clue tuh banyak banget kalau offline. Tiap bulan tuh wah kita hektik banget deh. Ya, kita bahkan dalam setahun 2019 kemarin aja kita lebih dari 100 event per setahun ya. Banyak banget. Nah, kena impact tuh tim marketing. Jadi saya redeploy seluruh kegiatan event, nggak ada lagi yang offline, semua menjadi online. Kemudian diperbantukan ke digital dan kreatif berikut konten. Ya, karena prinsipnya sebisa mungkin kita nggak ada reduction dari total karyawan. Nah, kan nggak serta-merta nih, biasanya ngerjain event online kok saya disuruh ngerjain digital sama konten ya. Walaupun sama-sama marketing, domainnya beda. Nah, saya udah bilang ke mereka, kalau di sini namanya juga startup ya, kalian juga harus rajin cari sendiri gimana caranya untuk bisa acquire the skill gitu. Ambil aja online training di luaran, apalagi kalau yang sifatnya kayak konten, kreatif, digital, itu sih banyak banget ya. Ada juga yang ngambil beberapa konten untuk programming gitu. Jadi saya encourage mereka, nanti tinggal approval saya aja, ya udah mereka ambil. Jadi sambil ambil training online, ya adjust dengan job desk yang baru karena situasi begini dan mereka langsung praktekin. Jadi memang lebih ke survival juga lah, tapi saya lihat sih efektif ya, karena nggak melenceng jauh banget, bukan yang misalnya nggak bisa coding mendadak saya redeploy ke programmer ya, nggak mungkin kan, nggak mungkin kalau kayak gitu. Jadi nggak ada yang terlalu ekstrim juga. Nah, dan saya selalu tanya ke mereka, you guys kalau misalnya punya aspirasi ya, lebih ke individual development plan, karena sekarang we have time ya, mendingan sekarang deh, apapun itu, mau acquire skill baru, mau join sertifikasi, mau ikut online training, whatever, now is the right time. Ya udah, jadi pasti sesuai dengan passion mereka, jadi seneng juga sih mereka bisa produktif gitu. Ya, mungkin yang menarik tadi adalah yang di Pak Ferdinand sampaikan tadi, tanyakan adalah tentang individual learning program ya gitu. Jadi yang tadi di drive lewat salah satunya bisa dari apapun, salah satunya online tadi gitu ya. Iya, karena kalau di Clue kita sama performance review itu 2 kali setahun, terus ada annual juga, dan kita sebenarnya baru selesai kemarin untuk annual yang 2019. Nah, kita sebutnya IPMS, Employee Performance Management System. Nah, di situ ada IDP-nya, Individual Development Plan. Jadi saya selalu matchingin apa yang mereka udah stated dan mereka mau capai gitu ya di tahun ini dengan yang mereka aspirasikan kemarin. Plus kita redeploy job desk-nya ya tetap align sih. Jadi memang kita track semuanya konsisten. Ini yang disebut agile ya. Jadi istilahnya jangan takut pada role yang didesain waktu gua hire lo gitu ceritanya ya. Agile banget. Terus role memang, saya marketing non digital. Nah, sekarang jadilah digital marketing karena that's the only mekanisme yang kita perlukan. Ada juga project manager kita redeploy jadi product manager karena di kan bahkan sampai ke founder ya kalau hiring. Jadi memang ketat sekali dan biasanya teknikalnya kuat sih. Jadi makanya project manager kita lagi nggak bisa travel, nggak bisa dong dia gabut aja ya kan. Nah, kita butuh bantuan di product management, ya udah kita redeploy ke sana. Nah, sama tim pre-sale saya juga kuat-kuat ya, engineer background semua. Jadi ya udah kita bantu redeploy jadi product manager karena kita butuh tambahan. Kalau lagi kayak gini kan banyak produk baru yang dibuat. Ya udah, they can do it anyway gitu. Gap-nya walaupun ada ya mereka catch up dan expedite melalui online training dan biasanya dimentorin langsung sama CTO dan founder kita sih. Ya. Jadi saya lihat tadi ini cukup menarik karena agile dan itu mungkin obat untuk tidak bosan ya. Self development tadi ya. Ini saat terbaik untuk belajar. Saat terbaik untuk training ini berarti karena supaya tidak bosan. Ya, untuk learning. Oke, cool. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Kalau mungkin Mas Roy mau nanggepin atau yang Pak Ferdinand atau kita bisa move ke pertanyaan berikutnya, ada something yang beda mungkin terkait pertanyaan? Ya, kurang lebih memang sama. Cuman kalau dibilang spesifik individual learning program yang kita push itu lebih kepada bahwa sebenarnya kita bilangnya SR-nya kami yaitu POPS gitu kan, People Operation kalau kita nyebutnya, itu memang saat ini banyak sekali
secara weekly itu istilahnya mengirimkan beberapa materi yang bisa diambil online gitu kan, terutama untuk bagaimana kita improve dari segala sisi lah, istilahnya maksudnya dari mulai kepribadian kita, terus kemudian tanggung jawab kita seperti apa, dan kebanyakan sebenarnya materinya kalau saya observe beberapa akhir ini adalah lebih ke arah coaching gitu. Jadi maksudnya menyiapkan leaders untuk bagaimana beneran mengkondisikan atau kemudian memotivasi timnya atau kemudian mengcoaching timnya dalam situasi seperti ini. Paling itu sih yang lebih banyak di-emphasize di during pandemi ini. Saya ingin tanya ke Mas Roy, ini ada pertanyaan dari Bu V gitu ya. Selamat sore Pak Arthur, Bu Maya, Pak Roy. Ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. 1, environment WFH yang tadi diceritakan adalah untuk perusahaan digital. Nah, bagaimana apabila WFH ini untuk perusahaan non-digital yang harus ada support operation. Itu yang pertama, pertanyaan dari Ibu V. Kemudian kedua adalah bagaimana membuat karyawan merasa tidak jenuh dengan adanya daily update, baik update pekerjaan, kondisi kesehatan masing-masing. Jadi takutnya berasa monoton. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Mungkin yang pertanyaan pertama dari Bu V ini cocok sekali sama baik Grab maupun Clue, tapi aku pengen Roy jawab yang ini karena ini kemarin sempat ada behind the scene yang orang nggak tahu tentang Grab sebetulnya ya. Ya, iya Mas. Jadi terima kasih juga Bu Pi pertanyaannya. Kalau spesifik mengenai ini memang kita tahu sih, maksudnya challenge-nya adalah bagaimana dengan company-company yang istilahnya nggak digital gitu kan. Nah, kalau behind the scene-nya yang tadi Mas Arthur bilang, sebenarnya ada bagian-bagian dari Grab juga yang istilahnya harus tetap datang kantor gitu kan. Jadi contohnya nih, tim customer support-nya kami atau tim kita bilangnya tim CI lah, tim customer experience. Jadi misalnya kalau Bu Vi lagi pesan GrabFood terus kemudian ternyata mitra pengemudinya nggak datang, terus ya itu ibu komplain kayak gitu kan, masuk ke help center-nya, itu memang kita tetap ada di kantor ceritanya, tim CI-nya kami atau tim customer support-nya kami lah, tim customer excellence. Nah, itu gimana caranya supaya tetap beroperasi dengan baik? Tentunya pasti kita ikut kaidah atau kemudian guideline PSBB yang sudah ditetapkan gitu kan. Tadi kalau saya sempat mention tetap dibagi tim A, tim B gitu kan. Jadi kemudian memang tim customer experience itu kan biasanya memang terdiri dari 3 shift gitu kan. Ada pagi, ada siang sampai sore, kemudian sore sampai malam. Dan kemudian istilahnya di tempat duduknya pun juga akhirnya ada physical distancing atau kita bilang social distancing kayak gitu. Itu tetap dilakukan. Terus kemudian beberapa frontliner kayak contohnya misalnya baru ini kan kami meluncurkan ada Grab Protect, jadi Grab Car yang di mitra pengemudinya ada sekat plastiknya untuk mengurangi penularan lah kayak gitu. Itu kan mitra pengemudinya kami juga tetap harus di training toh. Maksudnya dalam artian gimana caranya nanti pas jemput katakanlah misalnya karyawan di rumah sakit gitu kan, atau kemudian gimana jemput pegawai kayak gitu-gitu. Nah, itu frontlinernya tetap harus bekerja kayak gitu. Nah, itu ya mau nggak mau tetap harus operasi, istilahnya berjalan sebagaimana mestinya, cuman mengikuti itu tadi. Jadi social distancing-nya ada, menjaga kesehatannya juga tetap ada, terus kemudian pakai masker, hand sanitizer dan lain-lain itu di inilah istilahnya tetap dijagain kayak gitu. Itu sih Mas Arthur, Bu Vi. Ya. Semoga menjawab yang nomor 1-nya kayak gitu. Yang nomor 2, bagaimana menjaga karyawan supaya tidak jenuh karena ada daily tracking. Mungkin tadi Mbak Maya ya, Maya mungkin boleh cara variasinya gimana nih pertanyaan nah, supaya nggak bosen nih, monoton kan kalau tiap hari ditanyain terus gitu ya. Oke, daily update bukan review, daily update yang nge-lead manajernya, dan sebenarnya kalau manajernya rata-rata usianya nggak jauh-jauh banget ya kalau sama karyawan, jadi biasanya memang lebih loose mereka, makanya saya hadirnya random. Kalau ada saya justru mungkin monoton. Kalau iya mungkin karena ada saya jadi monoton, karena jadi review, atau ya kalau saya hadir kan jadi agak serius karena ada saya gitu kan ya. Makanya saya random aja, dan yang lead tetap people manajernya. Kalau review itu weekly, enggak sih ya. Ya memang sudah sepantasnya sih kalau melakukan daily stand up practices yang baik itu kan sebenarnya is a quick one. Malah kalau bisa per orang itu nggak lebih dari 3 menit kalau ngupdate. Jadi rata-rata daily stand up itu nggak exceed 30 menit. Jadi kalau jenuh sih harusnya enggak. Dan memang anak-anak saya motivasi supaya bisa self-motivated gitu loh. Jadi
jenuh apa itu kan normal ya. Bahkan dengan nggak ada pandemi kan kadang-kadang orang bosan-bosan aja ya. Cuman ya we just need to work around lah, karena ini kan yang disebut dengan bekerja dan profesional gitu. Saya rasa sih mereka cukup tahu how to manage themselves ya. Kalau dulu misalkan lagi break atau lagi nyantai, walaupun duduk sebelahan mereka main game depan saya ya biarin aja gitu ya. Terus karena kita di kantor kita rumah itu kolam renang ada 2, jadi mereka kadang-kadang habis pulang kantor, bukan pulang kantor, kelar jam kantor misalnya jam 7 malam mereka berenang. Ya biarin aja sih gitu, nggak apa-apa juga ya. Nah kalau sekarang mereka find a way lah, mungkin online aja gitu. Saya udah bilang ya nggak apa-apa, if you guys mau lakukan ya bisa dibilang kongko sendiri gitu ya silahkan aja, itu kan part of daily interlock mereka. Karena paling penting itu kita mencoba untuk mengurangi miskomunikasi. Kan banyak banget orang yang miskom gara-gara ngandelinnya chatting doang. Nah, makanya kenapa saya encourage mereka jangan ngandelinnya chatting. Jadi chatting itu sebenarnya hanya untuk nanya, can I call you? Jadi maksudnya saya bisa telepon kapan nih, saya mau jelasin ini, itu. Plus pakai video, ya nggak apa-apa juga ya, supaya tahu tingkat engagement sama fokusnya gitu ya. Jadi bukan heavy di chatnya, tapi justru heavy di komunikasinya. Cuman sekarang terjadi secara online gitu. Oke, ini masih banyak pertanyaan, tetapi saya kira waktu kita sudah cukup molor dan saya akan coba akomodasi Bapak Ibu. Pertanyaan akan tetap kita capture dan saya akan distribute ke Mas Roy sama Mbak Maya. Tolong email ke saya nanti, silakan. Ini tetap kita capture. Saya akan coba respons, bagikan ke pembicara kita. Nanti hasilnya akan kita email balik ke Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktu, tetapi terima kasih untuk pertanyaan yang cukup banyak ini. Bisa juga drop email ke saya, arthur@strategard.com. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain, saya akan reroute ke Mbak Maya dan Mas Roy juga. Jadi jangan khawatir, masih bisa tanya offline, nanti saya akan sambungkan. Saya kira mungkin kita harus masuk ke closing, karena kita sudah cukup sore, kita sebentar lagi juga waktu untuk persiapan buka puasa. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya. Kita sekedar informasi juga bahwa Trenokit mengadakan virtual workshop tentang work from home ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk mengimprove atau melakukan improvement terhadap workshop work from home konsep ini, silakan nanti menghubungi tim dari Trenokit ini atau email ke indonesia@trenokit.co.id. Drop email ke ini, nanti tim yang bersangkutan dari Trenokit akan memberikan. Kalau nggak salah, Pak Franky, kelas terdekat tanggal berapa ya, Pak Franky? Lainnya tanggal 18 Mei, Pak. 18 Mei ada kelas terdekat ya, kemudian ada Yaitu lain ya. Kelas untuk modul pertama. Jadi ada 5 modul sih kalau nggak salah. 5 modul, terima kasih. Oke, jadi nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui, silakan drop email kemari. Untuk Q&A, silakan drop email ke saya atau nanti bisa chat di sini, kita akan capture. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya semua, untuk partisipasinya, pertanyaan yang luar biasa, banyak pertanyaan bagus terutama tadi. Saya nggak bisa kita cover online, tapi terima kasih. Semoga kita semua juga dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih ke Mas Roy untuk sharingnya ya. Mbak Maya. Terima kasih ke Pak Roni dan Pak Franky dari Trenokit yang sudah mengakomodasi webinar kita. Semoga nanti silakan melakukan webinar-webinar lain, Pak, yang bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya kira itu aja. Selamat sore, stay healthy, stay safe, stay away from COVID-19. Selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Ini kita boleh live. Thank you Dulu ya. tamunya pulang dulu. Ya, oke lah, Bu. Buka puasa. Thank you Mas. Oke, selamat. Oke. Makasih ya, Bu. Selamat berbuka, Bu. Thank you. Terima kasih, Mas Roy. Thank you Mas Arthur. Thank you, Mai. Thank you, Mai. Thank you ya, Roy. Ya, Yang berpuasa selamat berbuka. Ya, mau buka puasa. ya. Bye. Thank you ya. Bye-bye. Thank you. Thank you.
Si Haris boleh jadikan saya host, terus kamu boleh keluar. Oke, Pak. Itu boleh Ini recordingnya langsung lanjut ke Pak Roni ya? lokal atau ini ya? Oh, mungkin udah Kok di stop aja. Udah di stop aja recordnya. udah di Pak Roni itunya, Pak. Oke.